Selanjutnya kita akan membandingkan pola dari distribusi gaya geser dan momen pada balok cantilever yang diberikan beban merata dan beban terpusat. Jadi gambar sebelah kiri mewakili balok cantilever dengan beban merata, kemudian balok yang ada di sebelah kanan di sini merupakan balok yang diberikan beban terpusat pada bagian ujung sebelah kanannya. Nah, apabila kita menghitung reaksi yang ditimbulkan dari sistem ini, kita mulai dari sebelah kiri, maka reaksi yang terjadi pada titik A atau RA akibat Q yang bekerja sepanjang L adalah RA sama dengan QL. Kemudian, nilai momen yang terjadi pada titik A adalah kita tinggal menghitungnya secara bertahap ya. Kita konversi terlebih dahulu menjadi beban terpusat, kemudian kita telusuri lengan gaya yang dihasilkan. Jadi, untuk menjadikan dia beban terpusat berarti Q dikalikan L. Kemudian, letak dari titik berat dari P-nya adalah separuh dari L-nya. Jadi, Q dikalikan L dikalikan L per 2 atau QL kuadrat per 2. Dan di sini momen yang terjadi pada ujung tumpuan cantilever adalah momen negatif sehingga MA adalah negatif QL kuadrat per 2. Kemudian untuk balok dengan beban terpusat seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Di sini kita dapat dengan mudah menghitung reaksi arah ke atasnya, RA. Berarti RA ini sebesar P. Jadi RA sama dengan P. Kemudian momen di titik A berarti jarak antara P yaitu L dikalikan dengan P itu sendiri. Momen di titik A ini adalah momen negatif, maka MA sama dengan min P dikalikan L. Kemudian bagaimana dengan wujud bidang gaya gesernya? Kita mulai terlebih dahulu dengan mudah pada balok cantilever dengan beban terpusat ya. Nah, untuk menggambarkan bidang gaya geser di sini, kita dapat mulai dengan melihat bagian tumpuannya. Pada bagian tumpuan, di sini terdapat reaksi RA sebesar P. Maka, pada bagian A itu akan muncul gaya geser sebesar P. Kemudian karena dari A ke B di sini tidak ada beban sama sekali yang bekerja atau reaksi yang bekerja sama sekali di sini, maka P-nya bernilai konstan sampai ke ujung B. Kemudian pada titik B, karena sudah bertemu dengan P, maka nilai dari gaya gesernya adalah 0. Kemudian pada balok dengan beban merata, di sini dapat kita lihat distribusi yang dibentuk adalah berupa segitiga atau nilai dari gaya gesernya akan cenderung menurun sampai ke ujung bebasnya bernilai 0. Maka pada bagian A di sini bernilai QL untuk gaya gesernya, kemudian lambat laun dia akan menurun hingga nilainya 0. Dan distribusi dari A hingga B di sini membentuk pola yang linier atau garis lurus. Kemudian, apabila kita mengkaji bidang momennya, bidang momen yang terjadi pada balok dengan beban terpusat di bagian ujungnya adalah membentuk pola linier karena memang tidak terjadi beban sama sekali pada bagian A hingga B. Maka kalau di bagian A di sini PL, di bagian ujungnya tidak terjadi momen, maka PL ke B di situ dihubungkan dengan garis lurus atau distribusi linier. Kemudian, apabila kita kembali mengkaji tentang balok cantilever dengan beban merata, maka distribusi yang diwujudkan di sini adalah berupa parabol dan dia wujudnya adalah konveks atau cekung.
Nilai yang terjadi pada tumpuan A momennya adalah QL kuadrat per 2. Dia negatif, negatifnya sudah digambar di sini. Kemudian sampai di bagian ujung bebasnya dia bernilai 0. Dari A ke B distribusinya adalah parabol konveks.